I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Helenisme adalah periode sejarah dan budaya yang dipengaruhi oleh budaya Yunani kuno. Istilah ini juga merujuk pada periode setelah kematian Alexander Agung ketika kerajaannya dipecah dan wilayah-wilayah dipengaruhi oleh budaya Yunani. Periode Helenistik adalah periode yang panjang dimulai sekitar tahun 323 sebelum Masehi dan berakhir sekitar tahun 31 sebelum Masehi dengan penaklukan Mesir oleh Romawi. Helenisme muncul setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, kerajaannya dibagi menjadi beberapa kerajaan Helenistik yang dipimpin oleh jenderal-jenderalnya. Kerajaan-kerajaan ini termasuk kerajaan Seleukia di Asia Barat, kerajaan Ptolemaic di Mesir, kerajaan Antiokhia di Asia Kecil, dan banyak kerajaan kecil lainnya. Karena kekuasaan yang luas ini, budaya Yunani tersebar ke seluruh wilayah ini dan mulai mempengaruhi budaya dan kehidupan sehari-hari orang-orang di sana. Helenisme juga merupakan periode di mana filsafat seni dan ilmu pengetahuan Yunani mencapai puncaknya di bawah perlindungan raja-raja Helenistik. Para filsuf, seniman, dan ilmuwan Yunani yang dapat bekerja mengembangkan ide-ide baru. Banyak karya sastra, seni, visual, arsitektur, dan ilmu pengetahuan yang berasal dari periode ini masih dipelajari dari pengaruh kebudayaan kita hingga hari ini. Salah satu contoh terkenal dari periode Helenistik adalah Perpustakaan Alexandria di Mesir. Perpustakaan ini merupakan pusat pengetahuan terkemuka di dunia kuno dan menampung ratusan ribu gulungan manuskrip yang mencakup berbagai topik seperti filsafat, ilmu pengetahuan, sejarah, dan sastra. Perpustakaan ini menjadi pusat pembelajaran dan penelitian, menarik para ilmuwan dan cendekiawan dari seluruh dunia. Helenisme juga mencakup penciptaan kerajaan-kerajaan yang kuat dan berpengaruh di wilayah-wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Alexander. Kerajaan-kerajaan ini memperluas wilayah kekuasaan mereka, membangun infrastruktur, dan mengembangkan perdagangan dan interaksi budaya antara orang-orang dari berbagai latar belakang. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara budaya Yunani dan budaya setempat menghasilkan campuran unik dari kebiasaan, tradisi, dan gagasan yang merupakan ciri khas dari periode Helenistik. Namun, Helenisme juga merupakan periode konflik dan perang antara kerajaan-kerajaan Helenistik yang berusaha memperluas wilayah kekuasaan mereka dan mempertahankan kekuasaan mereka terhadap invasi dari luar. Salah satu konflik yang paling terkenal adalah Perang Makedonia, yang merupakan serangkaian konflik antara Macedon dan para penerus Alexander Agung. Perang ini berlangsung selama beberapa dekade dan akhirnya berujung pada penaklukan oleh Romawi pada tahun 1048 sebelum Masehi. Selama periode Helenistik, budaya Helenistik juga menyebar keluar wilayah-wilayah Helenistik dan mulai mempengaruhi budaya Romawi, Persia, dan India. Karya seni arsitektur dan ilmu pengetahuan dari periode ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan budaya dan peradaban di seluruh dunia.
Dalam sejarah, Helenisme juga memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan agama, terutama pengaruh terhadap agama-agama Mesianik seperti Yudaisme dan Kekristenan. Banyak gagasan dan konsep agama, filsafat, dan etika yang muncul di periode Helenistik mempengaruhi cara berpikir dan keyakinan orang-orang pada masa itu, dan banyaknya masih mempengaruhi keyakinan dan praktek keagamaan saat ini. Namun, di akhir periode Helenistik, kekuasaan Romawi semakin menguat dan akhirnya menaklukkan wilayah-wilayah Helenistik. Penaklukan Mesir oleh Romawi pada tahun 31 sebelum Masehi menandai akhir dari periode Helenistik dan awal dari kekuasaan Romawi yang berkuasa di seluruh wilayah tersebut. Ajaran-ajaran Helenisme memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam Perjanjian Baru. Helenisme merujuk kepada budaya, filsafat, dan kebiasaan yang berasal dari Yunani kuno, dan pengaruhnya dapat dirasakan dalam beberapa aspek Perjanjian Baru. Salah satu contoh pengaruh Helenisme adalah penggunaan bahasa Yunani dalam penulisan Perjanjian Baru. Pada abad pertama Masehi, bahasa Yunani Koine menjadi bahasa umum yang digunakan di wilayah Kekaisaran Romawi, mencakup daerah-daerah di mana ajaran-ajaran Kristen disebarkan. Sebagai besar kitab Perjanjian Baru seperti Injil, surat-surat Rasul, dan kitab-kitab lainnya telah ditulis dalam bahasa Yunani. Penggunaan bahasa ini memungkinkan pesan Kristen disebarkan lebih luas dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang terpengaruh oleh budaya Helenistik. Selain itu, pengaruh Helenisme terlihat dalam penggunaan istilah dan konsep-konsep filosofis Yunani dan penyampaian ajaran-ajaran Kristen. Para penulis Perjanjian Baru sering menggunakan terminologi yang akrab bagi masyarakat Helenistik untuk menjelaskan konsep-konsep Kristen seperti logos, firman dalam Injil Yohanes yang mengandung konsep-konsep filosofis Yunani. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya Helenistik memainkan peran dalam cara ajaran Kristen disampaikan dan dipahami pada saat itu. Perjanjian Baru juga mencerminkan keberagaman budaya Helenistik melalui penggunaan literatur apokaliptik seperti kitab Wahyu yang terpengaruh oleh tren-tren keagamaan dan mitologi pada masa itu. Penggunaan simbol-simbol dan bahasa dalam literatur apokaliptik juga dapat ditelusuri kembali ke pengaruh budaya Helenistik. Namun demikian, pengaruh Helenisme dalam Perjanjian Baru juga menimbulkan perdebatan terkait sejauh mana ajaran-ajaran Kristen diwarnai oleh budaya Helenistik. Ada pendapat yang berpendapat bahwa ajaran Kristen memiliki prinsip-prinsip yang unik dan terpisah dari konteks budaya Helenistik, sementara berpendapat lainnya berpendapat bahwa pengaruh budaya Helenistik dapat membantu memahami konteks budaya di mana ajaran Kristen pertama disebarkan. Ajaran-ajaran Helenisme lainnya yang berpengaruh terhadap Perjanjian Baru dalam penyebaran Injil atau ajaran Kristen yaitu 1. Adanya pemahaman bahwa Raja merupakan wakil Tuhan di dunia. Keraguan orang-orang Yunani pada waktu penyebaran Kristen dilakukan adalah tulisan mengenai Yesus yang mengklaim dirinya adalah Raja. Dituliskan di Alkitab, ia disebut sebagai Raja orang Yahudi, padahal di waktu-waktu itu Yesus bukan hidup di istana, melainkan dikisahkan adalah manusia biasa, bukan raja. 2. Adanya paham dari sekolah masa etik tentang kebenaran dan filosofi religi dileburkan ke dalam ajaran Perjanjian Baru. 3. Kedudukan seorang raja di zaman ini harus tunduk kepada hukum dan adat istiadat, namun ajaran Kristen mengenai keberadaan Yesus sebagai Raja, orang Yahudi dianggap menyalahi adat dan meniadakan hukum Taurat. 4. Pikiran orang-orang Yunani pada waktu itu adalah bagaimana mencapai kesenangan hidup. Namun, keadaan yang terjadi bukanlah kesenangan yang didapati, tetapi malah dibelenggu.
Dengan kata lain, banyak yang diperbudak. Oleh karena itu, ketika ajaran Kristen menjanjikan bahwa Yesuslah yang akan memerdekakan mereka jika mereka mau menganut ajaran tersebut. 5. Bentuk-bentuk bangunan Romawi di tempat ibadah di zaman Perjanjian Baru juga dipengaruhi oleh arsitektur paham Helenis.